a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Pasien bernama Vira dirawat di ruang penyakit dalam karena keluhan ulu hati, rasa panas di dada, dan mual setelah makan. Vira tampak cemas karena penyakitnya sering kambuh, apalagi ia sedang menghadapi ujian sekolah. Intan dan Adinda sebagai perawat berusaha memberikan edukasi dengan bantuan Ibu Vira melalui komunikasi terapeutik. Disesuaikan dengan usia, Vira 17 tahun atau remaja. Din, di rekam mediknya Demang Vira, dia didiagnosis GERD dengan keluhan di ulu hati. Iya Kak, saya juga sudah membaca catatan sebelumnya. Demang Vira mengalami stres karena ujian sekolah sehingga memicu asam lambungnya naik. Baik, kalau begitu kita akan temui Demang Vira dan melakukan tindakan pemasangan kompres air hangat agar nyeri pada ulu hatinya sedikit bereda. Tapi sebelum itu kita harus melakukan pendekatan yang baik dari malam melalui komunikasi terapeutik pada remaja, karena melihat dari rekam mediknya Demang Vira sudah memasuki masa remaja. Baik Kak, nanti Kak Intan mulai dengan perkenalan. Saya bantu menyiapkan alat, observasi, dan juga memberikan sedikit penjelasan bila diperlukan. Oke, kalau begitu kita sebelum masuk ke ruangan Demang Vira, kita cuci tangan terlebih dahulu, siapkan alat, lalu memakai APD, lalu kita masuk ke ruangan Demang Vira ya. Baik Kak. Sudah rapi. Oke, baik, kalau begitu sebelum kita masuk ke ruangan Demang Vira, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah selesai, ayo kita masuk ke ruangan Demang Vira. Apakah benar ini dengan Demang Vira? Boleh saya permisi ceritanya? Makasih ya. Baik, benar ya ini dengan Demang Vira. Demang Vira lebih sering bersama dengan siapa? Baik, Demang Vira, perkenalkan saya Intan dan ini rekan saya Adinda. Kami berdua perawat yang akan bertugas pada pagi ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti. Bagaimana keadaan Demang Vira hari ini? Masuk dari samping dan juga baik, Demang Vira mengeluh saat ini merasa nyeri pada bagian kepala. Kemarin saat dokter melakukan pemeriksaan, Demang Vira juga menemukan hal yang sama. Untuk itu, tujuan kami datang ke sini untuk melakukan pemasangan kompres air hangat agar meredakan nyeri pada ulu Demang Vira. Waktu yang kami perlukan sekitar 10 menit. Prosedur yang kami akan lakukan pada tindakan ini adalah dengan membuka sedikit baju Demang Vira. Tapi Demang Vira tenang saja. Kami akan menjaga privasi Demang Vira dengan menarik tirai. Apakah Demang Vira bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau begitu kami permisi untuk menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Demang Vira. Demang Vira, kami berdua telah selesai menyiapkan alat untuk pemasangan dan juga kami telah menyiapkan Demang Vira dengan menarik tirai. Apakah
Nadia bisa kami mulai sekarang? Baik, kalau gitu saya permisi Devira. Terima kasih. Dan Devira, saya akan meletakkan kain ini di atas perut Devira agar alatnya tidak menyentuh langsung ke perut Devira. Permisi ya. Oke Devira, ini alat kompres air hangatnya. Alat yang kami gunakan ini aman dan airnya tidak akan menumpah. Permisi ya Devira. Baik Devira, saya sudah meletakkan alat kompres air hangatnya. Apa yang Devira rasakan? Baik, kalau begitu sesuai dengan kontrak kita di awal yaitu 10 menit, kita akan pantau perkembangannya 10 menit ke depan. Baik, sambil menunggu, apakah Devira ada pertanyaan? Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan untuk menjaga sehat kamu dan makanan apa saja yang tidak bisa saya konsumsi? Baik, pertanyaan Devira akan dibantu dijawab oleh perawat Dinda ya. Pertanyaan yang bagus Devira, saya izin menjawab dan memberikan sedikit edukasi terkait penyakit yang Devira alami ya. Jadi begini, jika sewaktu-waktu penyakit Devira kambuh, yang harus Devira lakukan adalah melonggarkan sedikit pakaian yang Devira pakai jika terlalu ketat. Kedua, atur posisi kepala lebih tinggi daripada kaki. Jangan lupa untuk meminum air sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan. Devira juga tidak boleh lupa untuk meminum obat ya. Saya surat TV harus bawa ke sekolah ya? Ya Bu, untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu penyakit Devira kambuh lagi. Yang tidak boleh Devira konsumsi adalah makanan yang pedas, makanan berlemak, dan juga makanan yang berminyak. Kurangi juga untuk minum kopi, minum teh, dan juga coklat ya. Perbanyak makan makanan yang sehat, contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga makan putih telur di pagi hari ya Dek. Ses, apakah anak saya boleh minum susu? Boleh Bu, tapi yang harus dikonsumsi itu susu yang rendah lemak ya Bu, seperti susu kedelai. Jadi apakah Devira atau Ibu ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Ses. Sama. Baik Devira, jawaban yang sangat bagus dari perawat Dinda. Karena waktunya sudah mencukupi untuk 10 menit alat kompres air hangatnya, saya izin untuk mengangkat alatnya ya. Perawat Dinda, tolong ambilkan nampannya. Baiklah. Permisi ya Devira. Devira, sekarang saya akan mengangkat kalungnya. Permisi ya. Baik Devira, setelah saya angkat alat kompres air hangatnya, apa yang Devira rasakan? Ibu sudah menemukan Baik, Alhamdulillah. Devira, tadi perawat Dinda sudah memberikan edukasi tentang apa yang harus Devira lakukan jika sewaktu-waktu penyakit Devira kambuh. Apakah Devira bisa jelaskan kepada saya? Misalkan dengan cara menjaga kamu, yang pertama melonggarkan pakaian jika terlalu lebat, yang kedua megangkan kepala dengan sedikit, yang ketiga minum air sedikit, dan yang keempat mengkonsumsi obat dan jangan lupa bawa ke sekolah. Baik, sangat bagus Devira. Kalau begitu, Devira tidak perlu khawatir dan juga cemas. Dan Ibu, tolong bantu support sahur Devira ya. Baik Devira, sebelum saya izin keluar, saya izin untuk melakukan Devira dan juga alat ya. Permisi ya Devira. Baik Devira, kami sudah selesai melakukan Devira dan juga alat. Sebelum kami kembali ke ruang rawat, apakah Devira atau Ibu ada pertanyaan? Terima kasih Ses. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami berdua izin pamit ke ruang rawat. Kalau sewaktu-waktu Devira atau Ibu membutuhkan kami, silakan cari kami ke ruang rawat ya. Kalau tidak ada kami, ada rekan kami yang siap membantu Ibu maupun Devira. Kami permisi ya Ibu, Devira.